adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak lagi ada di depan gereja nih, mau memulai ibadah kita hari ini. Adik-adik duduk diam di rumah ya, siapkan hati dan pikirannya untuk ibadah online kita hari ini. Yuk, kita masuk bareng-bareng ke dalam gereja yuk. Ada Bang Hendrik tuh, kita ajak Bang Hendrik ibadah bareng kita yuk. Kaget aku, Kak. Lagi ngapain abang di sini? Ini aku lagi duduk-duduk, Kak, sambil menikmati udara sore yang enak, sinar matahari. Iya, Kak. Aku baru ingat deh. Kayaknya kita itu harusnya bersyukur loh, Kak, karena Tuhan sudah memberikan kita matahari. Kita bisa punya udara yang sejuk. Apalagi sekarang ini, Kak, matahari kan perlu banget, Kak, buat Betul. kita. Apalagi lagi COVID begini, ini perlu banget sinar matahari. Jadi kita harusnya bersyukur, Kak, punya Tuhan yang besar. Iya, aku setuju juga sama abang. Aku tuh bangga karena punya Tuhan yang sungguh hebat. Mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, Tuhan membuat itu sungguh sempurna. Apalagi sinar matahari itu sangat bagus untuk kekebalan tubuh kita saat ini. Di masa pandemi COVID-19 ini, sungguh bagus deh pokoknya. Iya benar, Kak, pokoknya kita harus mengucap syukur sama Tuhan kita yang besar yang sudah memberikan sinar matahari ini, Kak. Iya, kakak setuju. Nah, Kakak ngapain tadi tiba-tiba ngagetin aku? Kaget aku tadi loh. Emang ada apa sih, Kak? Ini loh bang, aku mau ngajak abang ibadah online sama aku dan adik-adik yang ada di rumah. Oh, ibadah sekolah minggu ya, Kak ya? Iya. Oh, kalau ibadah sekolah minggu sih, aku sih juga mau, Kak. Yuk, Kak, kita ibadah bareng. Ayo adik-adik kita mulai ibadah kita. Oke. Nah, Kak, sekarang kita dalam gereja nih. Berarti sekarang kita udah siap dong buat ibadah. Siap dong Bang Hendrik, adik-adik di rumah pasti juga sudah siap. Nah, oh iya, Kak. Tadi itu ya, waktu aku duduk-duduk di depan, aku merasakan matahari, angin sore yang sepoi-sepoi. Itu aku jadi kepikiran deh, Kak, dengan satu lagu yang judulnya Dari Terbit Matahari. Yang gini, Kak, lagunya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Tahu nggak, Kak? Tahu dong, adik-adik di rumah pasti juga tahu dong. Nah, gimana kalau kita mulai ibadah kita dengan nyanyi lagu itu, Kak? Boleh tuh Bang, boleh. Nah, Adik-adik di rumah ikut nyanyi bareng-bareng ya. Ayo Kakak Mia. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. kita nyanyi sekali lagi ya, adik-adik. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
sekarang kita akan memulai ibadah kita. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Adik-adik ikutin Kakak Risma ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih kami sungguh berterima kasih atas segala berkat, kesehatan, serta penyertaan-Mu serta penyertaan-Mu kepada kami semua. Sekarang Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan juga berkati adik-adik sekolah minggu agar mengerti setiap firman yang diceritakan dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami memulai ibadah ini hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hai Kakak Olsi. Hai juga Kakak Nova. Apa kabar Kakak Olsi? Baik dong pastinya. Kalau Kakak Nova gimana nih kabarnya? Aku juga baik banget. Adik-adik juga baik kan? Pastinya dong Kak Nova. Kolsi minggu ini ngapain aja? Kak Nova tahu nggak minggu ini aku ngapain? Ngapain? Aku minggu ini lagi belajar buah-buah roh. Wow, keren banget. Kita tes ya. Coba apa? Kak Nova pengen tahu? Iya. Adik-adik pengen tahu? Oke, buah-buah roh. Yang pertama, kasih, sukacita. Apalagi? Jangan berhenti. Kasih, sukacita. Apalagi ya, Kak Nov, adik-adik, kok kakak lupa ya? Lupa ya. Biar nggak lupa, dinyanyiin aja Kak Olsi, kan ada lagunya. Oh iya Kak Nov. Biar adik-adik juga belajar juga lagunya, oke? Oke. Ayo Kakak Mia. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Tunggu dulu. Biar semangat, gimana kalau kita pakai gerakan? Oke Kak Nov. Tahu kan gerakannya? Tahu. Adik-adik juga harus belajar gerakannya ya. Yuk bareng-bareng adik-adik berdiri ya. Oke, berdiri. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Karya, aku mau nanya dong. Nanya apa tuh Kak?
kakak pernah nggak sih bingung kalau melakukan sesuatu? Pastinya sih pernah. Terus kalau bingung, apa yang kakak lakuin? Kalau aku diam sebentar, menenangkan pikiran, dan minta Roh Kudus untuk tuntun aku. Oh gitu, tapi emang Roh Kudus itu apa sih kak? Roh Kudus itu, Kak Angel, yang ada di hati kita. Itu adalah hal baik loh Roh Kudus, dan selalu membimbing kita. Oh gitu toh. Iya Kak Angel. Kak Angel, Karya mau nanya nih. Apa tuh? Kak Angel, ingat gak sih kalau lagi ujian, Mm-mm. terus tiba-tiba bingung atau lupa sama jawabannya. Kak Angel ngelakuin apa sih? Oh iya kak, pernah sering kalau aku ujian, terus kadang aku suka lupa jawabannya apa. Terus aku berdoa sama Tuhan, tiba-tiba aku jadi keinget jawabannya apa. No, kan terbukti kalau Roh Kudus itu ada di hati Kak Angel, di hati Karya, dan di hati adik-adik. Oh, wah berarti Tuhan kita hebat banget dong kak. Hebat sekali Kak Angel. Wah aku seneng deh kak. Kak gimana kalau misalnya kita nyanyi lagu Bila Roh Allah Ada? Yuk adik-adik pakai bahasa Indonesia dan bahasa Batak ya. Oke, ayo kakak Mia. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bahasa Batak. Moloton dini debata di rohakon, ikon manortor songon si Dauti. Moloton dini debata di rohakon, ikon manortor songon si Dauti. Ikon manortor, ikon manortor, ikon manortor songon si Dauti. Ikon manortor, ikon manortor, ikon manortor songon si Dauti. Tunggu. Kenapa Karya? Kayaknya kita kurang semangat deh. Oh iya sih kak, gimana kalau misalnya kita pakai gerakan? Yuk kita pakai gerakan ya adik-adik. Oke, sekali lagi ya adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti Daud menari. Moloton dini debata di rohakon, ikon manortor songon si Dauti. Moloton dini debata di rohakon, ikon manortor songon si Dauti. Ikon manortor, ikon manortor, ikon manortor songon si Dauti. Ikon manortor, ikon manortor, ikon manortor songon si Dauti. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca epistel kita. Siapkan Alkitab kalian ya. Epistelnya diambil dari Ayub 32 ayat 8. Kak, Ayub itu perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Ayo, perjanjian apa? Ayub ada di perjanjian Lama. benar sekali. Udah ketemu adik-adik?
Sekarang kita baca bersama-sama ya. Oke. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Sekali lagi ya. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Nah, sekarang kita lihat yuk ayat hafalan yang udah adik-adik kirimkan ke kita. Ini dia. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ayub 32 ayat 8. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Amin. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah ya memberi kepadanya pengertian. Amin. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tapi roh di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang berkuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh
yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Amin. Tapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberikan kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberikan kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah memberi kepadanya pengertian. Tapi roh yang ada di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Dadah. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kakak berikan ayat hafalan lagi. Kalian jangan bosan-bosan ya untuk menghafal satu ayat Alkitab tiap minggunya. Ayat hafalan kita dari mana, Kakak Cindy? Ayat hafalan untuk minggu depan terambil dari Yohanes 15 ayat 14. Dicatat ya adik-adik, dari Yohanes 15 ayat 14. Kami tunggu videonya paling lambat hari Selasa. Jam 9 malam. So, Kak Cindy, what we are going to do next? Ih, Kak Risma gaya banget sih pakai bahasa Inggris. Ih, Kak Risma kan juga pengen pinter bahasa Inggris. Kayak adik-adik pasti pinter bahasa Inggris. Iya sih Kak, adik-adik juga di sekolah belajar bahasa Inggris. Iya, pasti walaupun sekarang gak sekolah, di rumah juga pasti belajar bahasa Inggris kan? Tapi Kak, kalau Tuhan Yesus itu ngajarin kita bukan bahasa Inggris. Terus ngajarin apa? Tuhan Yesus itu ngajarin kita semua itu bahasa cinta. Bahasa cinta? Kayak judul lagu ya? Yang mana ya Kak? Yang ajarilah kami bahasa cintamu. Kak Cindy pasti tahu kan? Kalau itu aku tahu. Nah, sekarang kita ajak adik-adik yuk buat nyanyi bareng. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo Kakak Mia. Yang dulu
kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu agar kami dekat padamu. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terpujilah nama-Mu Tuhan. Atas kasih setia-Mu, kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan adik-adik kami sekolah minggu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sertai kami Tuhan, lindungi, ajar kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau firmankan kepada kami pada saat ini. Inilah doa kami ya Bapa, kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat hari perayaan Pentakosta yang pertama. Dan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini diambil dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka memulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata di dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata di dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Judea dan Kapadosia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata di dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu.
sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Mari kita lihat turunnya Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita percaya bahwa Roh Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Kita lihat tadi di dalam video yang sudah kita saksikan bahwa murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul setelah Tuhan Yesus naik ke surga, mereka selalu berkumpul di Yerusalem. Mereka berdoa, dan bukan hanya murid-murid Tuhan Yesus, tetapi ada banyak orang yang datang, bangsa-bangsa lain berkumpul di situ. Kita sudah lihat tadi bahwa ketika mereka berkumpul di suatu ruangan yang besar, ya, di situ turunlah Roh Kudus seperti angin yang sangat keras tadi. Dan Roh Tuhan juga turun menghinggapi murid-muridnya. Murid-muridnya bersukacita karena Tuhan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Maka sampai saat ini adik-adik sekolah minggu, Tuhan memberikan rohnya kepada kita masing-masing. Dan Dia memberikan pertolongan buat kita
dimanapun kita berada, ketika kita sedih, ketika kita sakit, Tuhan senantiasa membimbing, menolong, dan menyertai kita. Maka jika roh Tuhan tinggal di dalam diri kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita akan bersukacita dan kita berdoa kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, dan itu adalah anugerah Tuhan kepada kita masing-masing. Sebagaimana yang telah diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, yaitu kepada rasul-rasul. Mereka bersaksi, mereka memberitakan firman Tuhan. Dan orang banyak juga mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengerti firman Tuhan. Walaupun orang Galilea, murid-murid Tuhan Yesus, tapi bangsa-bangsa yang berkumpul di situ mendengarkan firman Tuhan itu di dalam bahasa mereka sendiri. Jadi pada waktu itu adik-adik, ada 16 negara atau 16 bangsa yang berkumpul di situ. Seandainya ada di situ kita orang Batak, kita juga mengerti seperti bahasa Batak atau bahasa Indonesia. Nah itulah keajaiban daripada Roh Kudus. Kita saling mengerti, kita bersukacita. Dan itulah yang perlu kita imani di dalam kehidupan kita adik-adik. Dan kita harus bersaksi sebagaimana murid-murid Tuhan Yesus atau rasul-rasul Tuhan Yesus, mereka bersaksi akan firman Tuhan. Dan adik-adik sekolah minggu juga harus bersaksi melalui perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Dan kita juga dapat melakukan buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Apa itu buah-buah roh? Yang tertulis di Galatia 5 ayat 22. Itu baca ya adik-adik, baca di rumahnya, itu sebagai tugas kita. Dan kita harus selalu percaya bahwa roh Tuhan senantiasa menemani, melindungi kita dimanapun kita berada. Walaupun kita beribadah di rumah saat ini, roh Tuhan hadir di ibadah kita. Dia membimbing, menyertai kita sehingga kita selalu bersukacita. Inilah harus kita yakini, harus kita percayai. Ya adik-adik, dan kita harus percaya walaupun tadi dikatakan di situ bahwa murid-murid Yesus itu adalah memberitakan. Karena ada orang yang tidak percaya, mereka mengatakan bahwa murid-murid Yesus adalah mabuk karena minum anggur manis. Mereka tidak percaya, makanya mereka mengatakan itu. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita selalu percaya kepada Tuhan, dibimbing oleh roh Tuhan. Dan kita dapat memuji memuliakan namanya. Kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada saat ini Tuhan. Berkatilah firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan berkati jugalah adik-adik sekolah minggu di mana mereka masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin mereka, membimbing mereka Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus, supaya mereka tetap bisa sehat dan bisa bersukacita di dalam bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit,
berikanlah kesembuhan kepada mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa sembuh dari segala penyakit yang mereka derita, sehingga mereka dapat bersuka cita atas segala anugerah yang Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu HKBP Harapan Jaya. Biarlah Tuhan senantiasa memimpinnya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa buat pemerintah kami, biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada pemerintah kami, sehingga mereka dapat membimbing dan memerintah kami, bangsa Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan buat seluruh para penatua, para jemaat, biarlah Tuhan senantiasa membimbing kami. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengarkan doa permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Lulu. Hai Dio, ketemu lagi nih kita. Iya, ketemu lagi. Lulu, kamu tadi udah dengar cerita firman Tuhan belum? Udah, tentang buah roh kan? Iya Lu, bener. Tadi ceritanya tentang buah roh. Kan Tuhan Yesus sudah naik ke surga nih. Tapi bukan berarti kita ditinggal sendirian. Terus yang nemenin kita di dunia siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Nah, yang nemenin kita itu Roh Kudus. Tuhan Yesus kasih kita Roh Kudus untuk tinggal di dalam hati kita, supaya kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik. Oh, jadi kalau kita berbuat baik itu karena pertolongan Roh Kudus ya Dio? Iya, benar banget Lu. Ya udah, kalau gitu aku mau berbuat baik deh dan mau melakukan buah roh yang tadi udah diceritain dalam firman Tuhan. Aku juga mau Lu. Ya udah yuk Dio, sekarang kita kumpulin persembahan. Kamu udah siapin persembahan kamu belum? Nah, ini aku udah siap. Aku juga nih. Kalau begitu sekarang kita kumpulin ya persembahannya sambil kita nyanyi sama kakak-kakak yang depan itu tuh. Yuk. Ayo. Nah, adik-adik, sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan. Ingat ya, persembahannya dikumpulkan di rumah. Lalu nanti begitu kita ketemu lagi di sekolah minggu, persembahannya dibawa ya. Oke. Menutup ibadah kita mau nyanyi lagu TAAT Taat dan Sejuta. Ayo kakak Mia. Nyanyikan lagu barunya Sejuta, Setia, Jujur, Taat. Pakai gerakan juga. Sejuta, 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 persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu di mana Engkau memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami kepada Tuhan, kiranya Engkau menerimanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Kita berdoa, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita dengan damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.